bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya Bu Herlina, hari ini saya melakukan proses coaching. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach Bu Herlina dan coachingnya Bu Irma, saya akan amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot apa belum? Kemudian, saya akan mendengarkan respon dari coach yaitu Bu Irma. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan? Kemudian jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memanfaatkan potensi. Mungkin sebelum observasi ada yang ingin saya tanyakan, boleh atau tidak Bu? Boleh Bu. Pertama, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan proses coaching hari ini yang pasti yaitu adalah kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi apa yang spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya observasi yaitu adalah mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan perkembangan yang diinginkan dari coaching ini apa Bu? Kemudian indikator ketercapaiannya apa Bu? Untuk indikator ketercapaiannya yang pasti coaching mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu coaching mampu menemukan sendiri solusi permasalahannya ya Bu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama Coach Bu Irma. Assalamualaikum Bu Herlina, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik Bu, alhamdulillah. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga. Nah, ada yang dikerjakan tidak hari ini? Saya sekarang lagi santai aja Bu. Kenapa Bu Irma? Kita ngobrol-ngobrol sebentar yuk Bu. Sekalian nih saya mau curhat nih tentang permasalahan saya di kelas. Oh boleh Bu. Kebetulan saya lagi cari teman ngobrol nih Bu. Emang Bu Irma ada masalah apa? Ini Bu, kemarin itu kan waktu saya itu mengajar beri tingkat di kelas 8A. Tepatnya itu minggu kemarin. Nah, kayaknya anak-anak itu kurang aktif gitu Bu mengikuti pembelajaran saya. Mereka sepertinya itu kurang bersemangat, kurang antusias mengikuti pelajaran saya. Kemudian ada yang mengantuk, ada yang ribut sendiri, kemudian ada juga yang sebagian tidak mengumpulkan tugas. Paling saya rasa itu hanya 60% yang ikuti pembelajaran saya. Oh gitu ya Bu Irma. Lalu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap Bu, dengan saya melakukan perbincangan dengan Ibu hari ini, saya dapat pencerahan atas permasalahan saya, tentunya dengan arahan dan obrolan kita pada hari ini. Baik Bu Irma. Menurut Bu Irma, apa saja yang membuat anak murid itu kurang aktif mengikuti pembelajaran ini? Mungkin saya rasa ya Bu ya, pembelajaran saya itu mungkin kemungkinan itu agak sedikit membosankan. Cara mengajar saya yang masih terlalu banyak ceramahnya, kemudian sumber belajar yang saya gunakan itu juga masih buku teks saja mungkin. Oh begitu ya Bu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana membuat mereka bersemangat dan aktif lagi mengikuti pelajaran ini? Saya rasa Bu ya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran itu yang menyenangkan dan tidak membosankan.
Mungkin mereka menginginkan pembelajaran itu yang menarik dengan sesekali sambil bermain. Setuju sekali Bu, anak-anak biasanya memang tertarik dan senang sekali dengan bermain. Lalu menurut Ibu apa saja hal-hal yang membuat murid tertarik untuk belajar dan aktif Bu? Menurut saya sih Bu, pembelajaran itu harus menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian di awal pembelajaran kita bisa memberikan ice breaking agar siswa tersebut tidak merasa bosan, atau di pertengahan pelajaran boleh juga Bu. Kemudian eh, pembelajaran juga bisa menggunakan games atau mengajak mereka belajar di luar kelas. Wah, bagus sekali itu Bu. Lalu rencana Ibu selanjutnya untuk mengatasi permasalahan Ibu di kelas itu seperti apa? Rencana saya selanjutnya sih Bu, saya ingin merancang pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada murid. Di awal pembelajaran saya ingin melakukan diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan belajar murid tersebut. Wah, bagus itu Bu. Setelah mengetahui kebutuhan murid, apalagi yang ingin Ibu lakukan? Setelah mengetahui kebutuhan murid tadi, saya ingin mengatur strategi pembelajaran apa yang tepat untuk digunakan di kelas. Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan juga pembelajaran PSE dan KSE, kompetensi sosial emosional, kemudian agar sesuai dengan minat dan bakat murid tersebut. Saya juga akan menggunakan sumber belajar yang beragam, misalnya itu dari Google, dari YouTube, dari televisi, dan sebagainya. Kemudian saya juga akan menggunakan PPT, video, gambar, dan lain-lain agar pembelajaran tersebut lebih menarik. Saya juga akan memberikan tugas sesuai minat dan kemampuan mereka. Misalnya ada yang membuat tugas dengan video, audio, kanva, di atas kertas karton, atau presentasi langsung. Menarik sekali Bu Irma. Saya juga tertarik nih untuk mencoba di kelas saya nanti. Kemudian komitmen Ibu selanjutnya terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan apa Bu? Saya berkomitmen akan melaksanakan rencana ini secepatnya Bu. Paling tidak itu pas jadwal saya minggu depan kali ini sudah terrealisasikan. Kemudian selanjutnya saya ingin terus belajar, melakukan pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada murid tiap hari. Kemudian saya ingin meningkatkan kompetensi diri agar murid-murid saya aktif dan menyenangi pembelajaran saya. Bagus itu Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan akan dilaksanakan berjalan dengan lancar ya Bu. Saya yakin semua adalah guru-guru yang hebat. Kita semua itu adalah guru yang hebat. Ibu Irma adalah yang hebat. Hanya saja mungkin karena banyaknya pekerjaan, kesibukan itu yang membuat kita terkendala dalam melakukan pembelajaran yang inovatif. Terima kasih banyak Bu Herlina sudah mau ngobrol dan meluangkan waktunya hari ini dengan saya. Akhirnya saya lega dan mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Awalnya saya tidak yakin nih bisa mendapatkan solusi atas masalah ini, tapi berkat arahan dari Ibu Herlina, akhirnya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Sama-sama Bu, karena juga saya kan ada waktu, jadi kita bisa berbicara dan Ibu bisa menceritakan masalah yang Ibu hadapi. Baik Ibu, terima kasih Bu ya atas kesempatannya tadi. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat dan bermanfaat untuk murid dan orang banyak. Sekali lagi terima kasih ya Bu, atas Sama-sama kesempatannya. Bu. Iya, sampai jumpa lagi Bu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Herlina. Siang Bu. Bu Herlina kan sudah melakukan praktik coaching ya Bu ya. Nah, sebelum penutupan saya akan mengajukan pertanyaan Bu Herlina. Yang pertama, pertanyaan saya adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Nah, yaitu adalah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut membuat coaching itu menceritakan permasalahan dan mendapatkan nanti solusi-solusinya.
Oke, Bu Herlina, saya sebagai observer atau pengamat untuk proses coaching tadi pada Ibu Irma sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah berjalan sesuai alur kita. Bu Herlina juga sudah menggali dengan mengajukan pertanyaan sehingga Bu Irma dapat menemukan solusi dan atas permasalahannya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa saja yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Potensi yang ingin saya kembangkan itu adalah lebih memahami lagi untuk alur delta, sehingga saya nanti dapat melakukan coachingnya itu ke depannya lebih baik lagi. Oh gitu ya Bu ya, semoga kedepannya kita melakukan proses coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Saya